Pemirsa, Badan Pusat Statistik melaporkan terdapat 214 juta penduduk usia kerja per Februari 2024 dan dari jumlah tersebut sebanyak 7,2 juta orang Indonesia masih menganggur alias tidak punya pekerjaan. Angkanya meningkat sekitar 2,41 juta orang dibandingkan dengan Februari tahun 2023 lalu. Badan Pusat Statistik melaporkan terdapat 214 juta penduduk usia kerja per Februari 2024. Dari jumlah itu sebanyak 7,2 juta orang Indonesia masih menganggur atau tak punya pekerjaan. Jumlah tersebut meningkat 2,41 juta orang dibanding Februari 2023. PLT Kepala BPS Amalia Dininggar Widyasanti mengatakan angkatan kerja di Indonesia mencapai 149,38 juta orang. Angka tersebut bertambah 2,76 juta orang atau tumbuh 1,88% dibanding Februari tahun lalu. Kemudian bukan angkatan kerja tercatat mencapai 64,2 juta orang atau turun sebesar 0,54% dari Februari 2023. Bapak Ibu, dari angkatan kerja tersebut tidak semua terserap di pasar kerja, sehingga terdapat pengangguran sebanyak 7,20 juta orang. Dibandingkan tahun lalu, pada bulan Februari 2024, jumlah pengangguran berkurang sebanyak 0,79 juta orang atau turun sebesar 9,89%. Dengan demikian, jumlah penduduk yang bekerja mencapai 142,18 juta orang. Jumlah tersebut bertambah sebanyak 3,55 juta orang atau naik 2,56% dibanding Februari 2023. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema terkait dengan 7,2 juta orang yang masih membutuhkan pekerjaan di Indonesia, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Fitra Faisal. Beliau adalah Senior Ekonomis Samuel Sekuritas. Selamat pagi Mas Fitra. Selamat pagi Mas Pras, apa kabar? Kabar baik dan salam sehat juga nih Mas Fitra. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Tapi sebelum membahas lebih jauh terkait dengan jumlah ini yang cukup banyak ya, 7,2 juta orang ini yang masih dalam posisi menganggur. Update terlebih dahulu dari Anda terkait dengan kondisi ketenaga kerjaan di Indonesia saat ini seperti apa sih Mas? Silakan. Ya, jadi kalau kita lihat komparasinya antar waktu, sebenarnya secara proporsional ya, secara presentasi pengangguran kita kan menurun ya. Jadi sekarang 4,8%. Sebelumnya stay di atas 5% dan bahkan ini adalah salah satu pencapaian ya post pandemic yang saya rasa cukup signifikan karena pada saat pandemi kita melihat banyak sekali pengangguran yang meledak karena mobilitas yang terhambat. Tapi di sisi yang lain ya, kalau dilihat dari sisi jumlah memang 7,2 juta ini adalah besar juga begitu ya. Artinya banyak sekali orang yang sebenarnya sedang mencari pekerjaan dan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Tapi on top dari itu semua, kita tidak hanya bicara persentasinya 4,8% atau tidak hanya berbicara jumlahnya, tetapi kita juga seharusnya melihat kualitas ya pekerjaannya. Oke. Karena Mas Pras kalau kita lihat ya di bulan Februari dan juga bulan Maret ya itu kan ada pengumuman juga data Consumer Confidence Index. Yeah. Nah dari Consumer Confidence Index ini itu sebenarnya di Februari dan Maret posisinya drop dari 125 ke 123. Di Maret juga masih 123. Apa sih membuatnya drop? Nah ada beberapa bracket, tapi ada satu yang mungkin terkait dengan pembahasan kita hari ini adalah yang membuat keyakinan konsumen itu melambat adalah dua yang paling dominan. Yang pertama adalah current economic condition, yang kedua adalah job availability. Nah, ini kan jadi permasalahan ya. Jadi apa tanda tanya? Kok angka pengangguran kita kalau dari sisi persentase itu turun terus. Tapi di sisi yang lain kok masyarakat ya ketika disurvei masih melihat bahwa ya pekerjaan mereka masih belum layak atau mereka masih ingin kemudian mencari kerja. Nah, kemudian apa sih sebenarnya permasalahannya? Nah, karena kalau kita lihat ternyata selama pandemik dan post pandemik, bahkan kalau kita tarik garis sepanjang 10 tahun terakhir, tidak hanya post pandemic,
Ini yang terjadi adalah banyak masyarakat kita yang terlempar dari sektor formal ke sektor informal. Nah, ini Oke. semakin besar lagi ya semenjak masa pandemi ya, dari formal ke sektor informal. Nah, kalau sudah terlempar ke sektor informal, apakah mereka tercatat sebagai pengangguran? Oh ya enggak gitu kan, karena mereka tercatat sebagai bekerja, tetapi ya apa pekerjaan mereka tidak lebih baik dibandingkan dengan pekerjaan di sektor formal. Nah, karena itulah kemudian ya ketika mereka berada di sektor informal, di satu sisi memang bagus ya, karena kalau dilihat dari data pandemi ya, itu kan ada 800.000 micro entrepreneur yang tumbuh selama pandemi. Nah, ini masih bertahan sampai sampai saat ini. Tetapi di sisi yang lain, ketika sektor informal itu kemudian menampung ya dari sektor formal, tapi di sisi yang lain dari sisi income-nya ternyata lebih jelek ya. Makanya mereka juga ketika ditanya apakah harga-harga sekarang mahal? Oh mahal, ya itu menjadi top of mind mereka. Jobs and prices, ya, prices terutama dalam hal ini tidak mampu dikejar oleh income mereka yang tidak secepat kenaikan harga. Kalau kenaikan harga kan cuma kalau lihat dari sisi inflasi secara makro cuma di bawah 3% atau di bawah 4% ya. Dalam 5 tahun terakhir on average cuma 4 sampai 5%. Oke. Tapi apakah income mereka tidak mampu mengejar? Ya ternyata iya, tidak mampu mengejar. Makanya mereka melihat bahwa harga-harga menjadi mahal karena pekerjaan mereka sebenarnya yang kurang layak begitu, Mas Pras. Oh, berarti dari sisi tadi kualitas pekerjaan yang ada sedikit penurunan pada saat mereka mungkin melakukan pergantian pekerjaan begitu dari formal ke informal. Nah, Anda melihat apakah kondisi ini yang membuat akhirnya terjadi tadi 7,2 juta pengangguran atau masyarakat yang membutuhkan pekerjaan di Indonesia ini semakin bertambah begitu, ada posisi tambahan dari sana dan juga mungkin angkatan-angkatan kerja baru begitu yang bermunculan. Iya, kalau dari sisi sekali lagi kalau dari sisi persentase sebenarnya kita membaik ya, Mas Pras. Ya 7,2 juta tadi memang terkesan besar, tapi Ya. kita juga harus dig deeper beyond that numbers gitu ya. Dan ternyata Hmm, memang betul ya kalau kita lihat lagi tadi memang ada sedikit perbaikan ya dari oke. sisi formal ke informal. Tetapi dari sisi persentase itu masih stagnan gitu ya di sektor informal 60%, Mhm, sisanya 40% di sektor formal. Artinya kan banyak pekerja yang tidak layak gitu ya oke. income-nya. Begitu juga kalau kita lihat dari persentase unpaid family workers ya, Betul. pekerja rumah tangga atau pekerja dalam hal ini klasifikasi Bank Dunia unpaid family workers, Mhm. dia bekerja tercatat sebagai bekerja tetapi unpaid. Bekerja nggak catat ya, bekerja ya tapi kualitasnya ternyata ya tadi ya rendah karena unpaid family workers kita 14% jumlahnya Mas Pras. Dan ini kan sebenarnya ya menunjukkan bahwa kita punya PR. PR-nya adalah untuk meningkatkan kualitas ya bukan hanya serapan industri terhadap tenaga kerja tapi kualitas dari income ya dan pendapatan masyarakat terutama yang di sektor informal gitu Mas Pras. Baik, tapi kalau kita lihat dengan jumlah tersebut ini lebih rendah memang kalau jika dibandingkan dengan Februari 2024, bahkan lebih rendah dari tingkat pengangguran sebelum pandemi COVID-19. Nah, di mana pada Februari 2020 angka tingkat pengangguran terbukanya tercatat 4,94%. Apa yang bisa kita cermati dari data ini? Iya, jadi kalau kita melihat secara umum, Mhm, tadi seperti saya mention bahwa ya, ya we are doing good ya, oke, selaras, positif dan seterusnya. Apalagi data kemarin pertumbuhan ekonomi kita masih di atas 5%, artinya ya oke, berarti orang-orang semakin banyak yang tidak menganggur dong, gitu kan. mmm, Tapi sekali lagi harus kita melihat apa ya makna di balik data-data tersebut. Nah, oke, kalau kita dig deeper tadi saya sudah sempat mention formal informal, unpaid family workers. Yang juga sebenarnya menarik adalah kalau kita bagi berdasarkan ini tingkat pendidikan Mas Pras. Kalau kita lihat ya masyarakat yang berpendidikan menengah ke bawah ya SD SMP itu lebih banyak ya yang bekerja dibandingkan dengan masyarakat yang berpendidikan menengah ke atas ya oke, iya, 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 vokasi SMA dan ke atas. Loh kenapa? Nah ini pertanyaannya kan mmm, pertanyaan besar. Nah, dan ternyata ada juga ketika kita bicara pengangguran ada kelompok masyarakat yang bahkan tidak mampu untuk menganggur gitu. mmm, Nah, jadi kan benar ya, tidak mampu untuk menganggur. Kalau tidak mampu untuk menganggur itu artinya mereka gimana? Ya, masyarakat yang menengah ke bawah tadi, tingkat pendidikannya mereka intinya adalah kalau mereka nggak bekerja, oke, ya mereka mati. Kasarnya begitu ya. Akhirnya harus mencari pekerjaan at all cost.
Ya, Oke. maka mereka Iya, iya, mau iya. bekerja apa aja, apapun Iya, demi iya, iya. menghidupi keluarga mereka. Tetapi masyarakat yang berpendidikan agak menengah ke atas, dia masih punya support system, entah itu dari keluarganya, dari kerabatnya, segala sehingga ketika mereka menganggur, mereka mampu untuk stay to be unemployed, mampu untuk menganggur gitu. Nah, ini Hmm. juga kita harus lihat di sana juga. Di satu sisi ya apa namanya ya Wow. di satu sisi berarti angka pengangguran kita membaik ya, Oke. inklusif, industri kemudian sepertinya bisa menyerap mereka, tetapi ternyata nggak begitu juga. Banyak dari mereka yang tadi terlempar ke sektor informal. Mereka kan kalau lulusan SD coba mau kerja di pabrik kan nggak bisa juga Mas Praset. Itu Kan dia. minimal SMA atau SMK gitu kan. Nah mereka kerja di mana? Ya tadi jadi unpaid family workers, jadi kuli apa segala macam gitu kan, yang memang mayoritas di sektor informal. Nah, Oke. apakah mereka terproteksi? Ya belum tentu juga, nggak ada BPJS, nggak ada asuransi dan seterusnya. Nah ini yang kemudian menjadi ya harusnya menjadi perhatian juga ya Itu buat dia. pemerintah. Lantas apa yang perlu dilakukan untuk mengangkat lagi dari sisi tingkat tadi capability, kemudian bagaimana skill yang mereka miliki dari sisi kemampuan berusaha dan juga tingkat pendidikan yang perlu dilakukan oleh pemerintah sendiri. Karena kan ini tidak boleh dibiarkan terus berlalu begitu, dalam artian ini akan mengganggu tingkat ketenaga kerjaan, kemudian kemampuan kerja dari masyarakat kita, bukan Mas Fitra? Ya betul sekali Mas Pras. Jadi ini bahkan kalau kita bicara yang lebih makro Ya. lagi, kan kita bicara mengenai bagaimana memberdayakan masyarakat Hmm. ya di tengah bonus demografi ini gitu. Jadi Betul. pekerja ini adalah bonus buat kita sebenarnya, Yes. bonus buat ekonomi. Tetapi ternyata kalau kita lihat dan disagregasi datanya, Hmm. banyak dari mereka yang tadi ya, yang kategorinya itu mampu untuk menganggur, kenapa mereka mampu untuk menganggur, kenapa mereka tidak langsung bekerja? Karena ternyata ya memang kemampuan mereka yang mereka dapatkan di sekolah, vocational school dan lain-lain itu tidak kompatibel dengan kebutuhan industri gitu kan. Hmm. Nah, ini yang jadi masalah sehingga ke depan memang harus ada koneksi. Ya, interconnectivity antara industri dengan ya apa yang dihasilkan oleh kampus, apa yang dihasilkan oleh SMK, apa yang dihasilkan oleh politeknik. Nah, ini yang seharusnya menjadi apa harus ada roadmap-nya ke Oke, oke. depan. Baik, ini menarik. Tapi kita tahu dari sisi investasi, kemarin kan sudah ada laporan begitu dari Kementerian Investasi bahwa investasinya juga bertumbuh, kemudian sisi penciptaan lapangan kerja 500 ribuan tertinggi dalam beberapa tahun terakhir di kuartal 1 begitu. Anda melihat apakah ini tidak terkorelasi dengan serapan atau jumlah tenaga kita yang berlimpah begitu sehingga tidak terserap? Tahan dulu jawabannya, kita akan jeda sebentar Mas Fitra dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan data terkait dengan tingkat pengangguran terbuka. Data per Februari 2024. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, kita cermati. Kita lihat perbandingannya dari bulan 2021 sampai dengan 2024 di bulan Februari. Oke, 6,26%. Kalau kita lihat dari tingkat pengangguran terbuka di Februari, kemudian 2022 5,83%, kemudian 2023 5,45% dan 2024 4,82%. Dan selanjutnya kita lihat tingkat pengangguran terbuka menurut provinsi. Ini cukup banyak data yang bisa kita cermati bersama. Ini ada 38 provinsi di Indonesia ya di Februari 2024 ya. Ini dia persentasenya: Aceh 5,54%, kemudian ada Sumatera Barat 5,79%, kemudian juga ada beberapa daerahnya juga yang memang ada bahkan sampai dengan 7,02%, itu ada di wilayah Banten. Yaitu cukup tinggi juga begitu ya. Dan lainnya dan rata-rata mungkin antara 7, 6, dan 5%. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Fitra Faisal, senior ekonomis Samuel Sekuritas. Ya, kalau kita cermati data yang tadi sudah disampaikan ini Mas Fitra, dari sisi tingkat pengangguran terbuka Februari 4,82%, memang cenderung turun ya kalau kita lihat bandingkan dengan 2021, 2022, 2023. Tapi PR-nya seberapa besar sih ini akhirnya menjadi
ya bisa dikatakan bahaya laten lah untuk industri ketenaga kerjaan di Indonesia begitu. Ya, ah, jadi ada beberapa data-data mungkin yang harus kita lihat lagi ya. Oke. Pertama, pengangguran usia muda 15 sampai 24 tahun itu Iya. proporsinya paling besar ya. Hmm. Meskipun lebih baik ya posisinya dari tahun lalu itu 17%, sekarang tinggal 16%, tapi ya Oke. masih relatif stagnan kalau kita lihat secara antar waktu ya, perbandingan antar waktunya. Oke. Nah ini usia 15 sampai 24 tahun ini artinya kan Mas Pras ini yang dia baru selesai dari SMK, dari vocational school, dari kampus gitu ya, Iya. universitas gitu. Terus menganggur. Nah, ini kalau tadi meminjam istilah Mas Pras masalah laten akan menjadi problem di masa depan karena kenapa? Karena ketika mereka nih dapat nih skill set, terus kemudian nggak terpakai selama beberapa tahun, itu kan bicara ada Hmm. potensi dia menganggur cukup Iya. lama. Nah, Betul. ketika mereka menganggur cukup lama, berarti skill set mereka yang didapatkan selama ini di kampus, vocational school, di SMK itu hilang dan tergerus ya secara empiris ya terbukti seperti itu. Ketika orang terlalu menganggur, maka dia akan kehilangan kemampuannya untuk bekerja. Nah, ini yang Iya. harus kemudian ditangani dengan baik padahal mereka masih usia muda gitu Iya. kan. Iya. Dan ini adalah sebenarnya bonus buat kita harusnya. Jadi jangan sampai jadi katastrofi buat kita, alih-alih menjadi bonus malah jadi beban ekonomi. Nah, ini yang harus kita perhatikan juga. Nah, yang juga kalau kita lihat dari sisi data, meskipun angka pengangguran itu turun dari sisi persentase ya, tetapi kita juga harus lihat angka setengah pengangguran Februari 2023 itu 6,9%. Sekarang sudah di atas 8%, 8,5%. Nah, artinya kan tadi kembali lagi kita bicara mengenai banyak juga masyarakat yang terpaksa untuk Iya. bekerja karena tidak mampu untuk tidak tidak bekerja. Ketika tidak bekerja Iya. mereka ya sudah gitu kan, mereka Oke. tidak mampu menghidupi keluarganya. Ini juga harus mendapatkan perhatian khusus lah gitu artinya. Karena mereka Kalau dalam bekerja dari sisi sekedar untuk bertahan hidup begitu ya Mas Fitra? betul, makanya ketika disurvei yang jadi top of mind masyarakat ya meskipun kan kita lihat nih secara Iya. gradual turun terus ya. Hmm. Tapi kenapa yang masih menjadi top of mind itu adalah job availability dan prices. Iya. Kenapa? Ya karena tadi karena mereka melihat ya pekerjaan mereka nggak layak. Karena pekerjaan mereka nggak layak, artinya income mereka nggak bisa Oke. mengejar harga-harga yang naik. Meskipun Iya. Iya. harga-harga relatif sebenarnya kenaikannya nggak terlalu tinggi. Artinya income mereka naiknya juga nggak terlalu tinggi gitu, Mas Ras. Oke, nah bicara mengenai investasi begitu yang digadang-gadang dan mungkin terus disampaikan dengan proyeksi yang positif begitu dengan kinerja yang positif begitu bahkan di kuartal 1 kemarin dilaporkan tumbuhnya juga sudah lumayan, penyerapan tenaga kerjanya juga cetak rekor dibandingkan dengan kuartal 1 tahun sebelumnya begitu ya, 500 ribuan tenaga kerja. Nah, Anda melihat bagaimana dengan masuknya investasi, karpet merah yang digelar bagi para investor sebanding tidak sih dengan penciptaan lapangan kerjanya sendiri? Ya, tentu perlu kita apresiasi ya, karena biar bagaimanapun ini kan peningkatan yang lumayan signifikan. Iya. Saya rasa itu juga kalau kita bicara mengenai perkembangan industri yang mau menyerap tenaga kerja, artinya ini suatu hal yang menjanjikan, karena itu kan sektor formal yang kita sebutkan tadi ya. Nah, Oke. tapi kalau kita lihat secara makro dan sekali lagi dibandingkan antara waktu, sebenarnya kita harus go beyond investasi. Hmm. Setiap 1% pertumbuhan ekonomi sekarang kan cuma menyerap mungkin 100.000 bahkan kurang ya tenaga kerja kita ya, Oke. dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan kalau dibandingkan dengan tahun 2005 yang waktu itu setiap 1% bisa menyerap 500.000 tenaga Iya. kerja, artinya ini kan penurunan secara gradual. Nah, kenapa sih bisa seperti itu? Pertama memang karena ada ya sekarang penggunaan teknologi ya menjadi lebih capital intensive. Tapi yang di sisi yang lain, loh kan tapi kan kita negara yang labor intensif. Loh, kenapa sekarang penggunaan teknologi itu menggantikan tenaga kerja? Kenapa bisa sampai seperti itu? Kenapa mereka investasi Oh, oke. tempat yang negara labor intensif tapi menggunakan teknologi yang menggantikan para pekerja atau yang Hmm. biasa disebut sebagai capital intensive. Iya, iya. Ya, lagi-lagi jawabannya adalah oh ternyata compatibility antara skill set ya dari labor kita terhadap investasi tersebut. Karena begini Mas Pras, dalam beberapa penelitian kami ya dalam konteks absorptive capacity, Oke. ketika ada MNC, ketika ada multinational companies, ada foreign direct investment secara umum ya, kita tidak hanya berbicara data yang kemarin Iya. ya, secara umum keberadaan itu justru kemudian membuat masyarakatnya itu terpinggirkan. Kenapa? Karena ketika dibangun dia tidak sesuai skill setnya,
sehingga kemudian harus dibutuhkan tenaga kerja entah itu dari tempat lain ya dari Iya, Jawa misalnya. Kalau misalnya kita bicara Maluku ya, entah itu dari Jawa atau bahkan dari negara tempat asal investasi, misalnya iya. investasi dari China, mendatangkan dari China segala macam. Itu sebenarnya tidak bisa disalahkan juga karena ternyata ya tenaga kerja di tempat itu tidak sesuai dengan industri gitu ya. Tapi di sisi yang lain kan ini kita juga harus melihat loh kalau begitu apakah ini artinya pembangunan Indonesia atau pembangunan di Indonesia? Kalau pembangunan di Indonesia seharusnya kan semuanya terangkat. Iya, iya, Kalau iya. pembangunan di Indonesia ya cuma jadi pabriknya aja, tapi pembangunan di Indonesia bukan membangun Indonesia gitu kan. Oke, oke. Baik, lantas bagaimana solusi apa yang mungkin jangka pendek bisa dilakukan secara komprehensif kalau memang tadi ini akhirnya Ya. menjadi PR bersama karena kan ya tadi Ya. lagi ini tidak boleh dibiarkan berlanjut begitu Mas Fitra. Iya, jadi tidak ada solusi yang jangka pendek nih kayaknya Mas Pras Hmm, ya. Bisa lebih ke jangka menengah panjang karena hulunya itu adalah di sektor ya bagaimana pendidikan, bagaimana vocational school dia bisa ya, menyediakan itu gitu kan. oke, oke. Dan ditambah lagi mungkin kalau di masa yang medium run bisa ada penambahan ya balai latihan kerja itu balai latihan kerja klasik memang kesannya. Tetapi itu memang harus dilakukan Iya, gitu. iya. Apa namanya bagaimana meningkatkan skill set dari para tenaga kerja itu. Karena kalau misalnya kita bicara yang spektrum jangka pendek Ya, bisa aja misalnya saya bilang begini Mas Pras, kalau saya sebagai Menteri Investasi, saya bilang, oke. Anda boleh masuk, tapi Anda harus menyerap tenaga kerja sekian, sekian, sekian. Hmm, Sekarang, sebagai investor, kalau saya menempatkan diri sebagai investor, saya akan membandingkan, oh di Vietnam nggak terlalu banyak, restriksinya kita ke sana aja. Gitu kan. Nah, oke. artinya kan itu membuat investment diversion malah. Kalau kita paksa, para Oke. investor tersebut menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya, oh dibandingkan dengan Vietnam, oh mendingan ke Vietnam lah, tenaga kerja yang lebih murah, terus mereka nggak ada restriksi macam-macam, dan skill setnya lebih memadai. Nah itu yang juga harus kita pikirkan mata-mata. Jadi ya Wow. solusinya kembali lagi ke apa pemberdayaan dari sisi pendidikan dan juga pelatihan. Itu dia pendidikan, pelatihan dan itu tidak bisa juga dalam jangka pendek. Sementara kita harus juga menuntaskan ini adanya jutaan pengangguran masyarakat yang membutuhkan pekerjaan di Indonesia dan semoga akhirnya menjadi fokus dari pemerintah berikutnya begitu ya Mas Fitra sehingga tadi penciptaan Benar. lapangan kerja dan juga investasi yang masuk ini bisa seiring sejalan begitu ya Mas Fitra. Betul, betul, Oke. betul. Baik Mas Fitra, terima kasih banyak ini atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Ini suatu pembahasan yang luar biasa begitu kalau kita bicara mengenai tenaga kerja, kebutuhan masyarakat kita juga untuk pekerjaan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Mas Fitra. Sama-sama Mas Pras. Ya pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.